Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep e-commerce, pasar digital, barang digital. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Cynthia Elena Brenita dengan NPM 2034030. Lalu ada Nur Muhammad Irfani dengan NPM 2034191 dan juga ada Azka Nada Asila dengan NPM 203403502. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Irfani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama yaitu apa itu e-commerce. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk beriklan dan berjualan. Selanjutnya, kenapa harus e-commerce? Yang pertama, yaitu ada di mana saja dan kaya akan manfaat. Yang kedua, jangkauan global dan standar universal. Yang ketiga, memudahkan personalisasi bagi generasi pengguna konten dan jejaring sosial. Kunci dalam e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital dari pasar global. Internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat saling bertukar sejumlah besar informasi secara langsung dan gratis tentunya. Dan sebagai hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan mereka jangkauan global. Internet mengurangi asimetris informasi, dan asimetris informasi ada ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih penting untuk transaksi dari pihak lain. Pasar digital yang sangat fleksibel dan efisien karena mereka beroperasi dengan berkurang pencarian dan biaya transaksi, biaya menu yang lebih rendah atau biaya pedagang dari perubahan harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital, internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Selanjutnya, pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital, seperti musik lagu, video, film-film, Hollywood, software, koran, majalah, dan buku. Semuanya bisa diungkapkan, disimpan, disampaikan, dan dijual sebagai produk murni digital. Saat ini sebagai besar, produk ini dijual sebagai barang fisik, misalnya CD, DVD, koran, dan buku hard copy. Tapi internet menawarkan kemungkinan memberikan semua produk ini pada permintaan produk-produk digital. Secara umum, untuk barang digital, biaya marginal memproduksi unit lain adalah tentang nol atau tidak ada biaya untuk membuat salinan file musik. Namun, biaya memproduksi asli pertama satuan relatif tinggi pada kenyataannya. Hampir total biaya produk karena ada beberapa biaya lain, persediaan dan distribusi. Biaya pengiriman melalui internet yang sangat rendah, biaya pemasaran tetap sama, dan harga bisa sangat bervariasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfani yang telah menyampaikan materinya. Oke, yang selanjutnya materi akan disampaikan
Oleh saya sendiri, yang pertama itu ada perbedaan pasar digital dan tradisional. Yang pertama, itu ada ketimpangan informasi biaya, di mana di pasar digital ketimpangan informasi berkurang atau rendah. Dan untuk pasar tradisional ketimpangan informasinya juga sangat tinggi. Untuk biaya sendiri di pasar digital itu memerlukan biaya pencairan yang rendah, sedangkan di pasar tradisional biaya pencairannya tinggi. Untuk biaya transaksi di pasar digital rendah, terkadang tidak ada. Untuk biaya di pasar tradisional biaya transaksinya tinggi dengan adanya waktu dan juga perjalanan. Lalu penundaan di pasar digital itu sangat tinggi atau lebih rendah pada kasus barang-barang digital. Dan untuk pasar tradisional, penundaannya itu rendah karena pembelian dilakukan saat itu juga. Biaya menu dynamic atau biaya menu dinamis itu rendah untuk di pasar digital. Dan di pasar tradisional itu tinggi. Lalu ada diskriminasi harga. Pada pasar digital, diskriminasi harga rendah, biaya, dan juga sangat instan. Jika di pasar tradisional, diskriminasi harganya tinggi biaya dan juga mudah tertunda. Untuk segmentasi pasar, di pasar digital itu sangat rendah biaya dan ada tingkat ketelitian yang moderat. Untuk di pasar tradisional, segmentasi pasarnya tinggi biaya, lalu tingkat ketelitiannya yang lebih rendah. Untuk biaya peralihan, di pasar digital lebih tinggi atau juga lebih rendah, bergantung kepada karakteristik produk. Lalu, pada pasar tradisional, biaya peralihannya tinggi, Untuk efek jaringan disintermediasi, pada pasar digital itu lebih mungkin atau sangat memungkinkan. Untuk di pasar tradisional lebih lemah atau lebih tidak mungkin atau lebih menjurus ke tidak mungkin. Yang selanjutnya yaitu barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirim melalui jaringan digital seperti musik, video, peranti lunak, koran, majalah, dan buku. Dan semua bisa diunggah, disimpan, dikirim, dan dijual murni sebagai produk digital. Lalu produk digital pada umumnya untuk barang digital ada biaya marginal untuk memproduksi, unti lain adalah nol, jadi sehingga tidak diperlukan biaya untuk menyalin sebuah data musik. Jadi ketika sebuah musik itu dibuat, itu diperlukannya biaya produksi, tetapi ketika disalinkan ke perangkat lain, biaya salinnya itu tidak ada atau sama dengan nol. Meskipun begitu, biaya untuk memproduksi musik yang pertama relatif tinggi dan biaya untuk mengirimkan barang melalui internet sangat rendah. Biaya pemasaran biasanya rendah dan penetapan harga bisa sangat bervariasi. Lalu bagaimana internet mengubah pasar menjadi digital? Yang pertama itu ada perbedaan antara barang digital dan juga barang tradisional. Untuk biaya di barang digital itu nol, untuk biaya di barang tradisional itu bisa lebih besar dari nol. Lalu untuk marginal per unitnya atau biaya produksinya tinggi, untuk di barang digital itu tinggi, hampir keseluruhan dari biaya. Sedangkan di barang tradisional, biaya marginal atau biaya produksinya itu bervariasi atau variabel. Untuk biaya pengadaan, di barang digital rata-rata nol. Untuk di barang tradisional itu lebih besar dari nol atau lebih tinggi. Untuk biaya pengiriman yang terdistribusi pada barang digital itu rendah, sedangkan di barang tradisional tinggi. Untuk biaya persediaan di barang digital rendah, sedangkan di barang tradisional itu tinggi. Untuk biaya pemasaran di barang digital bervariabel dan juga di barang tradisional itu bervariabel juga. Untuk pemasaran harga, untuk di barang digital lebih beragam. Penentuan harganya secara acak dan juga ada yang per paket. Untuk barang tradisional tetap berdasarkan biaya per unit. Yang selanjutnya
adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to consumer atau B2C, perdagangan elektronik yang melibatkan retail produk dan jasa untuk pembeli individu. Pada barnesanoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik untuk konsumen individu adalah contoh dari B2C e-commerce. Lalu ada business to business atau B2B, di mana perdagangan elektronik yang melibatkan penjualan barang dan layanan kalangan bisnis. Contohnya ada Shame Connect website untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh B2B e-commerce. Lalu ada consumer to consumer atau C2C electronic commerce yang melibatkan konsumen untuk menjual langsung ke konsumennya. Misalnya eBay atau seperti Shopee juga bisa, atau seperti situs lelang web raksasa yang memungkinkan orang untuk menjual barang-barang mereka kepada konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka kepada penawar tertinggi atau untuk harga tetap. Yang selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis yang pertama ada e-tailer, di mana toko online retail sering disebut dengan e-tailers. E-tailers ini datang dalam semua ukuran, dari yang besar seperti Amazon. Lalu Amazon ini dengan pendapatan lebih dari 24 miliar untuk toko-toko lokal dan kecil yang memiliki web situs. Sebuah e-tailer mirip dengan khas toko batu bata dan mortir, kecuali pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa persediaan mereka dan melakukan pemesanan. Yang selanjutnya ada content provider. Sementara e-commerce mulai sebagai saluran produk retail yang telah semakin berubah, konten didefinisikan secara luas untuk mencakup sebuah bentuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang mengacu pada sebuah bentuk manusia yang ekspresi dan dapat dimasukkan ke dalam media yang nyata seperti teks, CD, DVD, atau disimpan pada media digital atau lainnya, termasuk dalam web. Yang selanjutnya ada pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat memenuhi produk display atau mencari produk dan membangun harga. Nilai proposisi dan pencipta pasar online adalah mereka menyediakan sebuah platform di mana penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat juga membeli langsung dari penjual. Yang selanjutnya ada broker transaksi. Situs yang memproses transaksi bagi konsumen biasanya ditangani secara pribadi oleh telepon atau melalui surat adalah broker transaksi. Industri terbesar menggunakan model ini yang jasa keuangan dan jasa perjalanan, broker transaksi online, proposisi nilai utama tabungan uang dan waktu, serta menyediakan inventaris yang luar biasa dari produk keuangan dan paket wisata dalam satu lokasi. Yang selanjutnya itu ada model bisnis e-commerce penyedia layanan. Sementara e-tailers itu menjual produk secara online, penyedia layanan menawarkan layanan online. Ada sebuah ledakan di layanan online pada 2.0, seperti aplikasi web, foto berbagi, dan juga situs online untuk backup data dan penyimpanan semua untuk menggunakan penyedia layanan model bisnis. Yang selanjutnya ada penyedia masyarakat. Penyedia masyarakat adalah situs yang menciptakan lingkungan digital online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, membeli dan menjual barang-barang, membagikan kepentingan, foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikiran yang sama, dan juga menerima informasi terkait kepentingannya, dan bahkan dapat bermain berfantasi dengan mengadopsi secara online kepribadian yang disebut avatar. Yang boleh di next. Untuk materi yang ini akan disampaikan oleh Azka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Untuk selanjutnya ada model pendapatan e-commerce. Yang pertama ada model pendapatan iklan. Sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik pengunjung dalam jumlah yang besar, kemudian bisa diberikan penawaran. Lalu ada model pendapatan penjualan.
Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada para konsumen. Lalu ada model pendapatan berlangganan. Sebuah situs web menawarkan konten atau tarif layanan berlangganan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang berlangsung. Yang selanjutnya, ada model pendapatan premium. Perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara percuma sambil memasang tarif premium untuk fitur khusus yang lebih unggul. Lalu ada model pendapatan biaya transaksi. Perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Lalu selanjutnya ada model pendapatan afiliasi. Situs web mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau presentasi penerimaan atas penjualan yang terjadi. Lalu ada yang selanjutnya, ada jaringan sosial dan system of crowd. Salah satu area dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online Web 2.0. Layanan Web 2.0 yang paling terkenal adalah jejaring sosial, seperti Facebook, Google+, LinkedIn, dan lainnya. Situs jejaring sosial memungkinkan mereka untuk memiliki teman sebagai target penjualan, saran pencarian kerja, atau teman baru. Lalu ada the wisdom of crowd, yaitu fenomena menciptakan situs di mana jutaan orang bisa berinteraksi, menawarkan sebuah cara baru pada pelaku bisnis untuk menawarkan dan memasarkan produk, juga untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Baik, Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada Aika yang telah memaparkan materinya. Cukup sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.